Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Kembali kepada awal pembicaraan, yaitu empat jalan mulus ke surga. Satu, ilmu iman. Itu jalan yang paling mulus ke surga. Dan ilmu iman itu merupakan ilmu pokok atau ilmu tempat tumbuhnya turuq syariat lainnya. Maka tidak sah orang tidak beriman, tidak sah puasa orang tidak beriman. Maka jelaslah bahwa iman itu merupakan ilmu pokok dan iman itu ilmu asal. Ini pertama. Yang kita bicarakan ilmu ini tentang bahagia, tapi untuk hari ini kita tidak ingin meneruskan iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, dan iman untuk baik dan untuk jahat. Jadi itu ilmu pokok. Yang kedua ilmu syariat. Disebutkan ilmu syariat ini dengan ilmu fikih. Ilmu fikih. Ya. Sekarang ada yang bilang, apabila kita sudah di dalam ilmu hakikat, tidak perlu lagi ilmu syariat. Ini ada yang bilang begitu. Ilmu hakikat yaitu ilmu menyangkut dengan kita dengan Allah. Jadi sudah ilmu menyangkut kita dengan Allah, tidak lagi perlu kepada ilmu syariat. Ini disebutkan ajaran ini dengan salib kuda. Salib kuda. Maka mereka mengatakan ketika masuk waktu zuhur, ya ini kita salat hakikat. Jadi salat hakikat itu bagaimana? Salat hakikat itu menurut mereka itu ingat kita kepada Allah, sebut Allah, menghadirkan dalam hati Allah, itu sudah salat. Tidak perlu salat Allahu Akbar, baca Fatihah, berdiri, rukuk dan sebagainya. Ini namanya ya dipadakan dengan ilmu hakikat, tidak perlu kepada ilmu syariat. Masalah ini perlu kita pertanyakan, dari mana sumber ilmu ini? Atau dari mana dasar datang ilmu ini? Hakikat tidak utuh kepada syariat. Kalau daripada Rasul sampai saat hendak berangkat kepada Allah masih
Rasul ingatkan syariat. Salat, alaikum azwajukum. Ini syariat. Ya, maka ilmu yang benar, yang sumbernya daripada Quran dan daripada Rasul dan daripada sahabat-sahabat Rasul. Kemudian yang bukan daripada ini namanya ilmu yang sumber daripada syaitan. Ilmu yang sumber daripada syaitan. Kalau sudah sampai waktu salat, puasa, ingat zikir dan puasa hakikat. Puasa hakikat itu bagaimana puasa hakikat? Nah, jam 5 sudah boleh ditumpang puasa. Tumpang, bukan. Tumpang mendukung dengan sesuatu makanan atau seteguk air. Kemudian lanjutkan puasa sampai matahari terbenam. Ini jelas bahwa puasanya itu bukan puasa Islam. Bukan. Dan ada satu model lagi, yaitu puasa 12 jam. 12 jam. Kalau puasa jam 12 malam, jam 12 hari tidak boleh buka. Dan kalau puasa Ramadan, mereka mengatakan ya harus kita masuk dalam puasa sebelum masuk puasa umum. Sebelum, misalnya seperti kemarin kita puasa hari Kamis, mereka harus puasa hari Selasa. Mengapa? Karena menurut mereka malam Selasa, malam itu anak bulan pertama yang dilihat langsung oleh Allah. Maka kita puasa hari Selasa karena Allah melihat bulan. Malam kedua yaitu malam Rabu, puasa tidak hari Rabu. Karena malam Rabu itu malam dilihat bulan, anak bulan oleh malaikat. Maka puasa. Adapun malam Kamis itu malam dilihat bulan oleh makhluk bumi. Nah ini kata mereka, bandel, mobil, sesat dan menyesatkan. Tidak ada hal ini. Mana tahu dia Allah melihat. Jadi ini ajaran yang mengatakan kita harus dengan hakikat, tidak perlu kepada syariat. Salah. Juga ada yang membicarakan tentang Nabi Muhammad dan Allah. Jadi kalau syariat, Nabi Muhammad hamba, Allah Tuhan. Kalau tarikat, Nabi Muhammad itu sifat, Allah dan kalau hakikat Nabi Muhammad itu itulah Allah. Allah itu itulah Muhammad. Ini ajaran kafir. Ajaran yang menyebutkan ittihad dan hulul. Jadi tidak boleh ada di dalam Islam ajaran ini dan tidak boleh kita mengikuti. Kita tentang ilmu iman itu merupakan ilmu pokok seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua ilmu syariat. Hadirin yang dihormati, ilmu syariat
adalah ilmu menyangkut dengan 4 bidang pada diri manusia. Yang pertama, bidang nutqiyah, yaitu bidang nutqiyah, bidang kesanggupan berpikir. Kesanggupan berpikir. Jadi kalau misalnya kita dirikan manusia, kambing, lembu, tidak katakan 2 tambah 2 itu berapa? Kalau manusia sanggup menjawab 4. Kalau kambing, lembu, kerbau dan lainnya tidak sanggup menjawab. Mengapa? Pada manusia ada kekuatan nutqiyah. Pada binatang tidak ada. Kekuatan nutqiyah itu adalah kekuatan untuk berpikir, untuk menerima perintah, untuk menerima larangan. Ini kekuatan nutqiyah. Maka turunnya agama dan datangnya Rasul dan datangnya Quran yang ketiga-tiga ini, ya, simpulannya perintah, simpulannya larangan, simpulannya boleh. Hadirin yang berbahagia, oleh karena manusia sudah punya akal, maka manusia sudah dapat memahami 3 hal ini, perintah dan larangan dan boleh. Itu sudah. Maka kekuatan nutqiyah ini adalah kekuatan untuk memperhubungkan hamba dengan Allah. Memperhubungkan hamba dengan Allah adalah dengan rumuh ibadah. Jadi karenanya dalam fiqh dibicarakan ibadah. Ibadah yang dibicarakan di dalam fiqh, yang pertama ibadah, yang kedua syarat ibadah, yang ketiga sabab ibadah, yang keempat mani' ibadah, pencegah ibadah, dan yang kelima syarat ibadah, dan yang berikutnya yaitu sah dan batil. Maka di dalam ilmu fiqh inilah yang dibicarakan. Mana itu ibadah? Yaitu salat. Yang salat itu dari takbir sampai salam. Mana itu? Ya, ibadah. Zakat daripada harta. Mana itu ibadah? Puasa, haji, umrah dan lainnya. Itu ibadah. Kemudian ibadah ini ada sababnya. Sabab kena hukum salat atas kita. Apa sabab? Sabab 2. Pertama akal, yang kedua masuk waktu. Pertama akal, kedua masuk waktu. Waktu masuk orang gila atau orang sehat, waktu belum masuk, maka salat tidak terikat. Jadi ilmu menyangkut dengan sabab dibicarakan di dalam ilmu fiqh.
Kemudian mani, perkara yang menegak salat. Perkara yang menegak salat pertama haid. Bagi ibu yang sedang datang haid, maka salatnya tidak boleh. Dikatakan haid itu pencegah ibadah. Ibu yang sedang di dalam haid tidak boleh masuk masjid, menetap dalam masjid, maka haid itu pencegah ibadah menetap dalam masjid. Demikian seterusnya. Maka ilmu fiqh ini, ilmu fiqh bukan mengerjakan, ilmu mengetahui, menuntut ilmu fiqh terbagi dua. Satu, fardhu ain. Siapa yang tidak tahu maka dosa. Fardhu ain. Tidak tahu dosa. Yang kedua, fardhu kifayah. Bila dalam satu daerah tidak tahu, tidak ada orang tahu, maka semua penduduk dalam daerah itu dosa semua. Tapi apabila ada seorang yang tahu, maka semua gugur daripada dosa. Mana itu fardhu ain? Yaitu ibadah yang sudah masuk waktu. Itu fardhu ain. Banyak salat, bawahnya sekarang puasa, menuntut ilmu sah puasa, menuntut ilmu sah salat, menuntut ilmu mengetahui yang membatalkan salat, menuntut ilmu mengetahui syarat-syarat salat, maka ini fardhu ain. Fardhu ain. Nah, ulun yang hana itu dosa. Hana itu bahwa sembahyang harus suci daripada hadas, najis, ada haid, ada haid. Hana itu maka jadi dosa. Nah, dosa hana itu dosa. Yang kedua, tidak tahu rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Hana itu maka dosa. Dosa di hanam kumanyengko. Ji hana depu ji dosa. Urulaen hana depu urulaen dosa. Artinya ilmu salat masuk ilmu bacaan, ilmu perbuatan, ilmu hati, lebok ilmu menyangkut dengan sembahyang. Ilmu bacaan di antaranya takbir. Bacaannya Allahu Akbar. Monyo dibaca Allahu Akbar. Menang baca. Ibu panjang ba. Ditulis dalam kitab Badwi disaja dan didepa makna, maka kafir. Menanti ditulis dalam sabilan. Ibu panjang ba Allahu Akbar. Ibu mana? Ibu. Dibaca sengaja. Yang dimundang. Wujud menang. Karena akbar yang kata-kata jamak bagi kuburun. Makna kuburun tamu. Jadi akbar tamu-tamu.
Tadi ada perikat dengan Allah banjir. Allah itu beduk-beduk, campur-campur, campur-campur. Itu pun yang makna baca di kepala. Maka ilmu bacaan ini harus betul-betul diketahui. Kemudian ditulis. Nah, dalam kita menyangkut dengan iyyaka na'budu dengan tasydid dan iyyaka na'budu hana tasydid. Munyo iyyaka na'budu hana tasydid, iyyaka maknanya dawu syamsi, yaitu cahaya matahari. Maka dia kemakna akan cahaya matahari lon sungai dan akan cahaya matahari lon lagi bantu. Jadi Tuhan yang betul saja, yaitu menghilangkan tasydid pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibuang tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pendeknya, seluruh menyangkut dengan rukun salat, daripada bacaan, daripada perbuatan, dan daripada pekerjaan hati, wajib diketahui. Wajib diketahui. Ini menyangkut dengan salat. Adapun puasa, karena puasa ini tidak ada perbuatan. Kalau lagi salat, kalau salat na'bud, nah bacaan, nah perbuatan, nah macam-macam. Puasa tidak ada. Apa itu puasa? Tidak ada perbuatan. Jadi harus diketahui perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dengan puasa. Ini ilmu menyangkut dengan puasa. Demikian pula lainnya, yaitu ilmu hukum. Kemudian apabila kabarek ilmu menyangkut dengan ibadah, manusia ada perut. Yang perut ini butuh kepada makanan. Manusia butuh kepada pakaian. Manusia butuh kepada kendaraan. Manusia butuh kepada tempat istirahat. Hal ini baru tercapai dengan harta. Maka ilmu mencari harta ini wajib diketahui. Diketahui ilmu menyangkut dengan harta adalah mengetahui halal dan haram. Mengetahui halal dan haram. Ingin memperoleh harta, boleh benar harta. Jalurnya harus jalur halal. Udah jadi berpui udah. Udah. Kenapa? Kalian dengan banknya ido bu. Baju nyan punya inbu haluga. Tapi karena dihasilkan pungan penyumbui, maka punya haluga. Pen karena penyo sumber daripada bui, maka penyo haluga. Jadi dengan sendirinya, maka ada haram melazimkan
usaha, ada haram melalui in benda. Pun yang in benda. Kemudian kai pulau, kamu tukar hukum pun kai dua peng, kai pulau. Kemudian ditukar peng dengan pu, yang bukan cuci uang. Bukan. Tidak ada istilah cuci uang. Tidak ada. Ya, jadi hal ini perlu diingat. Ya. Kemudian peng kana halu kadio. Sudah. Karena dalam tubuh manusia diubah oleh Allah kekuatan untuk berkembang biak, maka boleh geramado urinam boleh kelindo. Di sini ada fiqh mengatur gaduh cara kawin yang sah. Bila dikawin hana sah, maka dimusapat dua bina. Hana sah kawin. Bahkan karena dipunikah lepurung yang hana hak nikah. Nasab nikah anak dengan anak sah minta patuai, dia mendapat patuai harum. Kak di mencuba dua Medina na anak baju, maka dalam halnya harusna ilmu nikah. Dibicarakan ilmu nikah, pertama dibicarakan dohinan yang sah menikah. Dua, dah agam yang sah tak menikah inam. Kan ada nama jih inam sah tak menikah, kan ada nama jih agam sah tak menikah lagi. Kan inam muslim agam kafe putus sah tak menikah. Diinam muslim kepada agam kafe jawab hansa. Ya, Jino karena toleransi beragama, maka hanya itu masalah le. Nah, sebuah daerah di telepon lu, sebuah daerah di Jambi telepon. Kamu na arisan ibu-ibu muslim. Jadi arisannya untuk baca Yasin. Tapi pinah-pinah kalinya rumah di mana? Kali ukur rumah Fatimah, rumah Aisyah, rumah. Kemudian dalam beberapa ibunya nasabah ibu yang lakonya Kristen. Wujud kamu ajak baca Yasin rumahnya, sedangkan urung ini adalah anggota arisan. Jadi itu pikir dunangkah hukumnya bukan hanya Kristian agama Kristen Indonesia, alian makanan Kristen, ate agama. Nah, jadi dalam halnya Muslim Islam menetapkan hukum dalam syariat, yaitu hukum firman, tidak boleh si wanita Muslim dinikahkan kepada lelaki kafir. Tidak boleh lelaki kafir kawin dengan wanita Muslim, kecualinya
tidak boleh lelaki Muslim kawin dengan wanita kafir, kecuali hanya satu kafir yang jin, yaitu kafir Israel yang disebutkan dalam Quran adalah muhsanah, yaitu perempuan merdeka dari kalangan Israel, sedangkan agama calon suami adalah Muslim. Itu sah nikah serta makruh. Hadirin yang hormat, yang kedua harus dipahami, yang hak menikah wali, maka ini harus dibicarakan. Tidak mungkin tidak bicarakan selengkapnya. Kemudian saksi pukul jut tigam-gam cipa om kudut ke saksi jawab aja